Belakangan ini, kita sering mendengar tentang stunting yang dibicarakan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita. Nah, perlu kalian ketahui bahwa stunting dan pendek memang sama-sama menghasilkan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang stunting. Namun sebelum itu, kalian harus mengetahui bahwa stunting dan pendek adalah kondisi yang berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang tidak sama. Singkatnya, stunting adalah pendek, namun pendek belum tentu stunting. Stunting pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Stunting dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Nah, jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah umur 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Sedangkan balita pendek adalah balita dengan panjang badan dan tinggi badan menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO pada tahun 2006. Ciri-ciri stunting yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, bertubuh pendek. Hal ini bisa dilihat dari perawakan tubuhnya yang cenderung pendek. Yang kedua, sering sakit. Salah satu gejalanya adalah menurunnya fungsi kekebalan tubuh. Hal ini diakibatkan dari kurangnya nutrisi dalam waktu berkepanjangan. Contohnya seperti demam, muntah, diare, dan lain-lain. Yang ketiga, menurunnya kemampuan kognitif. Hal ini ditandai dengan IQ yang rendah. Contohnya seperti anak tersebut belum mampu mengucapkan kata di usia 2 tahun atau belum bisa makan sendiri di usia 1 tahun. Yang keempat, bertambah gemuk. Hal ini dikarenakan anak mengalami gangguan sistem endokrin tubuh yang mengetahui metabolisme lemak. Yang kelima, wajah lebih muda dari anak seusianya karena anak mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Yang keenam, anak menjadi pendiam. Hal ini dikarenakan anak yang terlalu minder dengan pertumbuhannya yang lambat. Dan yang ketujuh, telat menstruasi. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan gigi mengalami perlambatan. Penyebab stunting. Penyebab stunting yang perlu kita ketahui yang pertama adalah kurangnya gizi dalam waktu yang lama. Penyebabnya karena sang ibu yang tidak memiliki akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga mempengaruhi. Yang kedua, pola asuh yang kurang efektif. Hal ini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan pada anak. Yang ketiga, pola makan. Hal ini dikarenakan rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tertinggi, serta makanan yang tidak seimbang. Yang keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Hal ini dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak pasca persalinan. Yang kelima, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Yang keenam, sakit infeksi yang berulang. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi baik, maka resiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting menjadi lebih tinggi. Karena stunting adalah penyakit yang rentan menyerang anak, ada baiknya Anda selalu memastikan imunitas buah hati terjaga sehingga terhindar dari berbagai infeksi. Yang ketujuh, faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi resiko stunting pada anak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu stunting dan penyebab-penyebab dari stunting, kita juga perlu mengetahui bagaimana pencegahan dari penyakit stunting. Nah, menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang berisiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa, Anda tentu perlu mengenal berbagai usaha pencegahannya. Tindakan pencegahan ini sebaiknya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah masa kehamilan. Yang pertama adalah pahami konsep gizi. Pastikan selalu mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari, terlebih ketika hamil. Yang kedua, pilihlah menu yang beragam.
Tapi ingat, jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan setiap harinya. Hal ini juga harus diperhatikan ketika masa kehamilan dan setelahnya. Yang ketiga, pemeriksaan rutin. Hal ini bertujuan untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilannya. Ibu hamil juga tidak boleh mengalami anemia atau kekurangan darah agar tidak mempengaruhi janin dalam kandungannya. Yang keempat, pentingnya ASI. ASI atau air susu ibu mengandung banyak gizi baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Karena di dalam ASI terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak sehingga menjauhkan mereka dari berbagai penyakit. Yang kelima, konsumsi asam folat. Zat ini dapat mengurangi resiko gangguan kehamilan hingga 72%. Yang keenam, tingkatkan kebersihan. Hal ini bertujuan agar menciptakan lingkungan yang sehat yang dapat menghindari kita dari berbagai penyakit. Yang ketujuh, faktor sanitasi. Selalu menjamin kebersihan terhadap lingkungan dan juga air bersih yang ada di lingkungan kita. Nah, itu tadi berbagai pencegahan dalam penyakit stunting. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita semua terhindar dari penyakit stunting. Demikian video kami tentang stunting. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami pamit diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.